Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh, jamaah majlis subuh Masjid Jami' Nurul Huda rahimakumullah. Puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini 13 Rajab 13 Sya'ban 1442 Hijriah, kita dapat meringankan langkah kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala salat subuh yang alhamdulillah telah kita lakukan secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan bersama-sama duduk sejenak di majlis yang amat mulia, majlis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di rumah Allah, di majlis yang mulia ini, kita senantiasa mendapat ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa, kita berharap semoga nanti di hari kiamat kita semuanya akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum saya lanjutkan, saya mengajak mari kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah dengan Fatihah ini. Sekali lagi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah, almarhumin almarhumat, semoga senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan. Dengan Fatihah ini kita juga mohon kepada Allah, jika ada di antara kita atau keluarga kita yang saat ini sedang sakit, yang kurang sehat, baik di rumah maupun di rumah sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, pulihkan kesehatannya, berikan kesabaran, ketabahan kepada mereka dan keluarganya. Kita doakan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang tengah belajar, tengah menuntut ilmu, aina makanu, dimanapun mereka belajar. Ini yang di bangku aliyah sederajat, di kelas akhir, sedang dalam suasana ujian akhir, ujian madrasah. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala yaftah alaihim jami'an. Allah bukakan mereka semuanya pintu-pintu kecerdasan, pintu keberhasilan. Allah jadikan anak-anak kita, keluarga kita semuanya anak-anak yang sholihin, sholihat, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya, ilmunya kelak bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kita semuanya yang tengah usaha, yang tengah ikhtiar, yang punya hajat, punya keinginan, semoga usaha ikhtiar kita mendapat ridha Allah, hajat keinginan kita dimudahkan dan disampaikan Allah. Kita dibukakan pintu rizki yang seluas-luasnya. Pandemi COVID-19 semoga segera diangkat dari bumi persada kita Indonesia, dan kita dijaga sehingga kita tidak terpapar, tidak tertular wabah pandemi COVID-19 ini. Dan kita yang sudah berada di Sya'ban, kita mohon kepada Allah, Allahumma ya Rabb barik lana fi Sya'ban kama barakta lana fi Rajab, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, wa ballighna ila Ramadan, wa a'inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran, wa a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, wa hasil ya Rabb maqasidana bitilkan niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, sekali lagi perhitungan kalender Hijriah, hari ini kita sudah berada di 13 Sya'ban 1442 Hijriah. Ini artinya Ramadan fi atabatil bab. Ramadan sudah diambang pintu. Fahayya nurahib wa nastaqbil Ramadan. Ayo kita song-song, kita sambut kehadiran bulan yang amat mulia Ramadan. Ma'asyiral muslimin, kalau ini tanggal 13, 2 hari ke depan, tepatnya
Ahad malam Senin. Kita berada di malam pertengahan bulan Sya'ban. Malam pertengahan bulan Sya'ban. Di malam pertengahan bulan Sya'ban ini ada anjuran dari para ulama untuk ihya'u lailatin nisfi min Sya'ban, menghidupkan malam bulan Sya'ban. Saya nggak tahu di Masjid Nurul Huda ini menyelenggarakan atau tidak. Ada. Masyaallah muslimin, biasanya dalam rangka menghidupkan malam bulan Sya'ban dibacakan Yasin, kemudian mau 3 kali memohon kepada Allah agar dikokohkan iman dan Islam, dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan dimurahkan rezeki. Itu sebetulnya bagian dari anjuran untuk ihya'u lailatin nisfi min Sya'ban. Yang dibaca sebetulnya bukan cuma Yasin, apapun boleh. Enggak 3 kali juga boleh. Doanya tidak seperti itu pun boleh. Ketika dulu saya jadi siswa atau santri di Syria, itu ada guru kami yang almarhum al-maghfurlah yang sangat-sangat karismatik, namanya almarhum al-maghfurlah Sayyid Ramadan Al-Buti. Kalau pengajian banyak jamaahnya. Kalau sudah malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, orang-orang hadir semuanya di majlisnya itu. Lalu dia memberikan motivasi untuk menghidupkan malam pertengahan bulan Sya'ban ini. Dia berikan motivasi sampai waktu Isya. Habis Isya dia terus lanjutkan kembali. Begitu orang-orang bubar, dia tetap mengatakan jangan berhenti sampai di sini. Hidupkan malam pertengahan bulan Sya'ban ini. Masyiral muslimin, meskipun hadisnya ini tidak terlalu kuat, dari Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana lailatun nisfi Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha fa inna Allah yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya fayaqul ala mustaghfirun fa'aghfirullah, ala mustardhikun fa'arzuqah, ala mubtalin fa'u'afih, ala kadha hatta yatlu al-fajar." Artinya, kalau pertengahan malam bulan Sya'ban telah datang, qumu lailaha, hidupkan malam pertengahan bulan Sya'ban, dengan berzikir, dengan qiyamul lail, salat tahajud, macam-macam. Wasumu naharaha, kebetulan besok ini Senin lagi, dianjurkan masih untuk berpuasa di siang harinya. Malamnya qiyamul lail, paginya kita puasa. Sumu naharaha. Apa keutamaan pertengahan bulan Sya'ban ini? Fa innallaha yanzilu fiha li ghurubis syamsi ila sama'id dunya. Ketika matahari terbenam di ufuk barat, malam itu Allah turun ke langit dunia. Lalu Allah berseru, ala mustaghfir fa'aghfirullah. Adakah orang yang malam hari ini memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni dia. Ala mustardzik fa'arzuqah. Adakah malam ini orang yang memohon rizki kepadaku, aku akan beri dia rizki. Ala mubtalin fa'u'afih. Adakah malam ini orang yang mungkin teruji oleh Allah dengan mungkin wabah penyakit, kita mohon kepada Allah semoga wabah penyakit tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kadza ala kadza ala kadza, adakah yang begini, adakah yang begini, adakah yang memohon ini, terus hatta yatlu al fajar, sampai datang waktu fajar. Masyiral muslimin, ini siapa yang mengatakan seperti ini? Ini banyak ulama-ulama. Meskipun sekali lagi ada orang yang setuju, ada orang yang tidak setuju. Siapa di antara yang setuju? Di antara mereka yang setuju adalah yang biasa disebut Khamis Khulafair Rasyidin, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjadi khalifah, dia menulis surat kepada amilnya di Basrah, gubernurnya di Basrah. Dalam suratnya dia mengatakan, alaika bi arba'i layalin fis sanah. Jaga 4 malam ini dalam setahun. Jangan engkau lewatkan. Isi malam-malam ini dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Fa innallaha yufrigu fihi rahmata ifraghan. Artinya Allah menurunkan rahmatnya sehabis-habisnya. Artinya semaksimal mungkin. Apa yang malam 4 ini nggak boleh dilewatkan oleh Umar bin Abdul Aziz ketika dia menulis surat ke gubernurnya di Basrah? Awwali lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Wa lailatin nisfi min Sya'ban, malam pertengahan nisfu Sya'ban. Wa lailatul fitr, malam Idul Fitri. Wa lailatul adha, malam Idul Adha. Ini Umar bin Abdul Aziz. Satu lagi saya baca Al-Imam Asy-Syafi'i. Siapa yang tidak mengenal Imam Syafi'i? Subhanallah. Beliau mengatakan balaghana anna ad-du'a yustajabu fi khamsi layal. Setelah sampai kepada kami berita bahwa doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di 5 malam ini. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, 5 malam tersebut adalah Lailatul Jumu'ah, malam Jumat, wal Aidaini, malam Idul Fitri dan Idul Adha, wa awwali Rajabin, malam pertama bulan Rajab, wa nisfi Sya'banin, wa nisfi Sya'bana, malam pertengahan bulan Sya'ban. Tapi lagi-lagi ini ada ulama setuju, ada ulama tidak setuju. Maka saya cuma mengatakan man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Antum percaya yakin dengan ini silahkan lakukan, hidupi malam pertengahan bulan Sya'ban besok. Antum tidak percaya ya tidak usah. Masyiral muslimin, itu yang pertama. Yang kedua, Ramadan fi atabatil bab, Ramadan sudah di ambang pintu. Nastaqbil wa nurahib, kita song-song Ramadan. Bagaimana menyongsongnya? Satu, biddu'a bi an yuballighana Allahu Ramadhana wa nahnu fi sihhatin wa afiyah. Terus berdoa memohon kepada Allah agar kita disampaikan ke Ramadan dan kita dalam keadaan sehat wal afiat. Rasul mengajarkan kita 2 bulan dulu menjelang Ramadan doa yang untuk kita lafalkan dan kita ulang-ulang agar kita diperkenankan berjumpa dengan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Terus baca doa ini. Apalagi di tengah pandemi Covid seperti ini. Banyak orang pengen ketemu dengan Ramadan, tapi keinginan tinggal keinginan. Ta'alluq kita, ketergantungan kita kepada Allah di saat seperti ini begitu kuat. Maka ayo memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dipertemukan dengan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Yang kedua, kita songsong bil farahi wal ibtihad. Songsong Ramadan ini, sambut Ramadan ini dengan penuh sukacita. Kenapa kita menyongsong Ramadan dengan penuh sukacita? Kalau Abu Nuwas mengatakan wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dhanbi zaidun kaifa ihtimal. Kata Abu Nuwas dalam bait-bait syairnya, wa umri naqisun. Umurku semakin hari bukan semakin bertambah, semakin berkurang. Itu hakikat umur kita. Karena setiap kita itu sudah ada ajalnya. Jadi kita cuma berjalan menuju ajal. Maka Imam Abu Nuwas dalam bait syairnya mengatakan wa umri naqisun fi kulli yaumin. Umurku semakin hari semakin berkurang. Yang bertambah apanya kata beliau? Wa dzanbi zaidun kaifa ihtimal. Yang bertambah itu dosa-dosa kita. Maka Rahman Rahimnya Allah kasih Ramadan. Kalau besok kita ketemu dengan Ramadan, jadikan Ramadan bagi kita semuanya untuk menggugurkan dosa-dosa kita kepada Allah. Karenanya kita sambut dengan riang gembira. Jangankan amalan wajib, amalan sunnah itu ditingkatkan kualitasnya, ditingkatkan ganjarannya seperti amalan yang wajib. Amalan yang biasa-biasa saja fadilahnya begitu besar. Bahkan Rasul dalam hadisnya mengatakan wa anfasukum fihi tasbihah wa naumukum fihi ibadah. Di Ramadan
Hembusan nafas kita aja dianggap sebagai tasbih. Hembusan nafas kita dianggap tasbih. Tidur kita dianggap sebagai ibadah. Wa naumukum fi ibadah. Kalau tidak bisa yang lain-lain, mengerjakan yang baik-baik daripada harus mungkin menggunjing orang, udah tidur saja. Yang sunnah dianggap sebagai yang wajib. Khoslatun minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Yang sunnah dianggap sebagai yang wajib. Yang wajib, wa man adda faridatan fi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Yang wajib itu dilipat gandakan sampai 70 kali lipat, bahkan mungkin lebih dari itu. Maka muslim mukmin itu harus menyongsong gembira kehadiran bulan yang amat mulia Ramadan. Kemudian yang ketiga, bil ilmi wa bil fiqhi bi ahkami Ramadan. Songsong Ramadan itu pakai ilmu. Pakai ilmu supaya Ramadan kita ini tidak sia-sia. Karena ada hadis Rasul yang bunyinya kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Saya senang ketika menjelang Ramadan atau di Ramadan orang sering bertanya tentang hukum-hukum fikih. Seperti misalkan pertanyaan, boleh nggak sih di bulan Ramadan kita pakai obat tetes mata? Boleh nggak sih di Ramadan kita menggunakan cotton bud untuk membersihkan telinga kita? Sekarang musimnya vaksin, boleh nggak sih di Ramadan kita melakukan suntik vaksin? Ini pertanyaan-pertanyaan ini muncul, sebetulnya mereka khawatir, bagus. Khawatir jangan-jangan puasanya itu batal dengan amalan-amalan ini semuanya. Itu bagus. Tapi sayang. Mereka fokusnya di sini di mubtilatu as-saum, tapi ada satu lagi sebetulnya yang jauh lebih penting. Apa? Muhbitatu as-saum. Istilahnya begitu. Kalau mubtilatu as-saum membatalkan puasa. Kalau batal sebetulnya kita bisa qadha nanti. Tapi kalau muhbitatu as-saum artinya membatalkan pahala puasa. Puasanya tadi nggak dapat apa-apa, cuma dapat lapar dan haus saja. Ini yang kita sayangkan. Jangan sampai kita yang ini kita fokus di mubtilatu as-saum, yang muhbitatu as-saum kita abaikan. Menggunjing, memfitnah, memprovokasi, qauludzur wal amal bihi, berkata-kata keji, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, at-taladzuz, bahkan di kitab-kitab termasuk at-taladzuz bimasmu'in wa manzur. Nggak sadar kita tontonan-tontonan kita itu, yang kita dengar juga, itu bisa membatalkan pahala puasa kita. Ayo, maka saya mengatakan bil ilmi wa bil fiqhi. Songsong Ramadan pakai ilmu, pakai fikih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang adabus siyam versinya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. La yanbaghi an taqtasira ala shaumi Ramadan fatatrukat tijarata bin nawafili wa kasbid darajatil aliyati fil faradisi fatatahassara idza nazarta ila manadhilis shaimin kama tanzuru ilal kawakibid duriyah wa hum fi a'la illiyin. Ini kata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Dia mengatakan, layan bagi tidak seharusnya, tidak selayaknya antaktasira ala saumi Ramadan. Kita puasanya tidak selayaknya hanya di Ramadan saja. Jadi Ramadan bagus, tapi jangan cuma ini saja, kata Al-Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali ini mengajak kita, ayo tambah dong puasa kalian, jangan cuma di Ramadan saja, dengan puasa-puasa yang lain. Fatatrukat tijarata bin nawafil. Kalau cuma fokus di Ramadan, akhirnya kalian meninggalkan puasa-puasa sunnah. Ini ada kata-kata tijarah, hidup ini kita berdagang dengan Allah.
Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi hidup ini perdagangan, perniagaan dengan Allah. Allah beli jiwa kita, Allah beli harta kita. Dengan apa dibelinya? Dengan surganya. Maka salah satu cara membeli surganya Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Puasanya, kata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, la'alla taktasiru ala Ramadan. Jangan cuma Ramadan, sehingga kalian meninggalkan puasa-puasa yang lain, sehingga kalian meninggalkan kasbid darajatil aliyati fil faradis, meninggalkan usaha untuk mencapai derajat yang sangat tinggi di surganya Firdaus. Karena nanti orang yang puasa ini, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan, ada pintu khusus yang namanya ar-rayyan. Kalau kita cuma fokus di Ramadan, sementara di luar sana ada orang-orang yang melakukan puasa Senin Kamis, ada orang yang melakukan puasa Ayyamul Bid, bahkan ada orang yang melakukan puasa Daud, yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nanti mereka berada fi a'lad darajat, di derajat yang paling tinggi fil faradis, di surga Firdaus. Maka baru saat itu, kata Al-Imam Al-Ghazali, fatatahassar, kamu menyesal. Kalau sekarang sih kita belum menyesal. Tapi begitu orang mendapatkan tempat yang tinggi, wah, ya Allah, kenapa dulu saya enggak ya? Fatatahassar, kata Al-Imam Al-Ghazali, idza nazarta ila manazil shaimin, kalau kamu nanti melihat posisinya, derajatnya orang-orang yang kerap kali melakukan puasa. Puasanya bukan cuma Ramadan saja. Ketika itu, kata Al-Imam Al-Ghazali, kama tanduru ilal kawakibid duriyah, mereka berada di tempat yang tinggi, seakan-akan engkau memandang mereka seperti bintang-bintang yang berkelap-kelip, yang gemerlapan dengan pahala puasanya. Wahum fi a'la illiyin, di derajat yang paling tinggi. Subhanallah. Tapi kalau di keterangannya Maraqil Ubudiyah, nanti setiap manusia itu masuk dengan pintu amal solehnya. Kalau orang yang suka berpuasa, babu rayyan nanti. Kalau orang yang suka menyenangkan orang-orang fakir miskin, ada pintu tersendiri, masuk dari pintu tersebut. Subhanallah, la haula la quwata illa billah. Lanjut, wal ayyamul fadilatu allati syahidat al akhbaru bi syarafiha wa fadliha wa bi jazalati thawab fi siyamiha. Dia mengungkap setelahnya ini hari-hari yang mulia, yang ada anjuran berpuasanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahidat al-akhbar, kemuliaan hari tersebut, keutamaan hari tersebut, besarnya ganjaran puasa di hari tersebut. Di antaranya dia sebutkan di sini, ini hari Arafah. Buat orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji, ketika hari Arafah jangan sampai kita nggak puasa. Orang sekarang banyak meremehkan itu. Itu kan puasa sunnah, biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah haji. Enggak, puasa Arafah itu berlaku untuk semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa apa lagi? Yaum Asyura, puasa hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Apalagi wal asyru al awal min Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Wal asyrul awal binal Muharram, 10 hari pertama bulan Muharram. Wa Rajab, puasa sunnah di bulan Rajab. Wa Sya'ban, Nabi paling banyak puasa sunnah itu di bulan Sya'ban. Saumul ashhuril hurum, bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini. Wa amma fi syahr, dalam sebulan, fa awwalu syahr wa awsatu, fa awwalu asy-syahri wa awsatu wa akhiru. Jadi ada nih puasa sunnah. Setiap bulan tuh hari pertama, pertengahan, dan hari terakhir itu dianjurkan puasa. Puasa sunnah. Hari pertama
setiap bulan tuh. Muharram hari pertama, pertengahan dan akhir. Safar pertama, pertengahan, akhir. Muharram, Safar. Rabiul Awal pertama, pertengahan, itu dianjurkan. Kemudian wal ayyamul bid. Ayyamul bid. Ayyamul bid itu 13, 14, 15. Ayyamul bid 13, 14, 15. Itu sangat dianjurkan itu puasa-puasa sunnah seperti ini. Wa amma fil usbu itu dalam sebulan. Kalau dalam hitungan minggu, yaumul itsnain wal khamis wal jumu'ah. Maka Imam Ghazali itu bukan cuma Senin Kemis, tapi Senin, Kemis dan Jumat. Subhanallah. Apa fadilahnya? Fatukaffaru dzunubul usbu biyaumil itsnain wal khamis wal jumu'ah. Insyaallah dosa-dosa kita dalam seminggu dengan berpuasa Senin, Kamis dan Jumat itu akan dihapus, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzunubus syahr, dosa kita dalam sebulan, fatukaffaru bil yaumil awwal wa minasy-syahr wal yaumil awsat wal yaumil akhir wal ayyam al bid. Kalau dosa dalam sebulan mudah-mudahan itu digugurkan, dihapuskan oleh Allah dengan berpuasa hari pertama, hari pertengahan dan hari akhir, dan ayyamul bid yang 13, 14, 15. Wa tukaffaru dzunubus sanah bi siyami hadhil ayyam wal ashhur al madhkurah. Kalau dalam setahun berarti kalau yang seminggu itu kita lakukan, Senin Kemis Jumat, Senin Kemis Jumat, kemudian yang bulanannya awal pertengahan akhir ayyamul bid, maka dosa-dosa kita setahun insyaallah akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang baru ke adabnya. Hujjatul Islam baru ngomong tentang adabnya. Jadi Hujjatul Islam pertama Al-Imam Al-Ghazali ngomong puasanya jangan cuma fokus di Ramadan aja dah. Bagus ya, tapi tambah dong dengan puasa-puasa sunnah yang lain. La tatruk at-tijarata bin nawafil. Jangan tinggalkan puasa-puasa sunnah. Fadilahnya itu besar. Tukaffirudz dzunub, menghapuskan dosa-dosa kita. Dosa mingguan kita, dosa bulanan kita, dosa tahunan kita. Tadi saya mengatakan bahwa yang bertambah itu dari diri kita semakin hari itu adalah dosa-dosa kita. Wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dzanbi zaidun kaifah timal. Nah, setelah itu baru Al-Imam Al-Ghazali ini berbicara tentang adab berpuasanya. Wala tazun idza sumta anna shauma huwa tarkut ta'am wasyarab wal wiqa' faqat, kata Al-Imam Al-Ghazali. Jangan kamu menduga bahwa puasa itu cuma tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan intim suami istri saja. Jangan cuma begitu. Ini kita biasanya begitu, nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hubungan suami istri, merasa bahwa puasa kita sudah aman. Nah, kata Imam Ghazali, kalian jangan menduga begitu, bahwa puasa kalian sudah aman dengan tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Tapi kata beliau, faqad qala sallallahu alaihi wasallam kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal atas. Di sebelumnya digiring kita nih. Karena berapa banyak orang yang berpuasa enggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali mendapatkan lapar dan haus saja, kata Al-Imam Al-Ghazali. Jangan bal. Nah, ini mulai masuk bal tamamu as-shaum bikaffil jawarihi kulliha. Tetapi puasa kita itu akan sempurna dengan mencegah anggota tubuh kita semuanya ini dari dosa. Maka kata beliau, minas sam'i wal basari wal lisan wal yad wa rijal wa ghairihima. Jaga pendengaran kita, jaga penglihatan kita, jaga lidah kita, jaga tangan kita, jaga kaki kita, dan jaga anggota tubuh kita yang lain. Amma yakrahuhullah, dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi anjuran beliau, jangan cuma nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hubungan suami istri, tapi jaga anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita, mata, pendengaran, penglihatan, lidah kita dari hal-hal yang mengundang
bencinya Allah, marahnya Allah, murkanya Allah. Bal yanbaghi an tahfaz al-ain, maka jagalah mata kalian. Anin nadhari ilal makarihi, jaga mata dari memandang hal-hal yang dibenci oleh Allah. Hati-hati handphone, hati-hati. Besok Ramadan ini salah satu tantangan berat kita di handphone nih. Hati-hati. Postingan-postingan yang mungkin bisa membatalkan pahala puasa kita hindari. Itu. Hati-hati dengan handphone kita nih. Antafadhu al-aina anin nadhari ilal makari wal lisana anin nutki bima la ya'nik. Jaga lisan kita, kalau perlu tidak usah bicara kalau tidak ada gunanya. Jadi ngomongnya itu yang berguna aja. Kalau yang nggak ada gunanya tidak usah ngomong, udah berzikir saja. Perbanyak kita baca Al-Quran saja. Kalau tidak ada gunanya katanya tidak usah ngomong. Jaga lidah kalian dari berbicara yang tidak ada gunanya. Jaga, kata Al-Imam Al-Ghazali, al-udhuna anil istima' ila ma haramallah. Jaga telinga kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Contohnya apa? Menggunjing, memfitnah, memprovokasi, mengadu domba. Hati-hati. Hati-hati. Fa innal mustami'a syarikul qail wa huwa ahadul mughtabin. Karena yang mendengar juga sama dengan yang ngomong. Dia nggak ngomong, nggak menggunjing orang, tapi ada orang menggunjing, dia deketin, dia dengerin. Ya sama aja. Yang mendengar dengan yang menggunjing itu sama saja ahadul mughtabin, sama-sama melakukan ghibah juga. Wa kadzalika taquffu jami'al jawarihi kama taquffu al-batan wal farj. Jaga juga seluruh anggota tubuh kita yang lain. Jaga perut kita. Maksudnya apa? Jangan memasukkan sesuatu yang haram. Menjelang Ramadan, apalagi menjelang nanti menjelang Idul Fitri, hajat orang itu semakin banyak. Anaknya minta baju baru macam-macam. Gelap mata dia. Akhirnya tidak bisa membedakan mana halal, mana haram. Nauzubillah. Hati-hati. Jaga katanya perut kalian. Jaga kemaluan kalian. Fafil khabar, ini ada hadisnya, khamsun yufattirna as-shaim. Nah, ini yang jadi fokus Ghazali di sini. Beliau tidak fokusnya nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hubungan suami istri, tapi dia lebih fokus ke yang ditata itu adalah hati-hati dari hal-hal yang muhbitatu as-saum, yang membatalkan pahala puasa kalian. Maka di sini dia mengutip hadis 5 yang bisa yufattirna as-shaim, artinya membatalkan pahala puasa orang. Apa saja? Al-kidbu, menggunjing, berdusta, ngomongnya bohong, dagangannya pengen untung, dusta dia. Al-ghibah, menggunjing. An-namimah, mengadu domba orang. An-nadharu bisyahwah, memandang laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki yang bukan mahramnya dengan penuh syahwat. Al-yaminul kadzibah, melakukan sumpah. Sumpahnya ini sumpah dusta, sumpah palsu. Pengen untung dagangannya, oh ini wallahi saya belinya ini dari luar negeri. Pakai wallahi, itu namanya al-yaminul kadzibah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamas shaumu junnah. Puasa itu perisai. Fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth. Karenanya kata Rasul, kalau puasa itu perisai, kalau salah seorang di antara kalian berpuasa, janganlah berkata kotor. Hati-hati, saya katakan jaga mulut, jaga mata kita, jaga telinga kita. Wala yafsuk, jangan melakukan perbuatan fasik. Halal dikerjakan, haram juga disikat. Yang baik dilakukan, yang buruk juga iya. Jangan. Wala tajhal, jangan melakukan amalan-amalan bodoh, berteriak-teriak, menggunjing orang.
Ini termasuk perbuatan-perbuatan bodoh. Berteriak-teriak, misalkan memperolok-olok orang. Jelek lo. Ini namanya yajhal. Artinya omongannya itu omongan kebodohan. Karena dia udah nggak bisa ngontrol emosinya. Biadab. Nah ini jangan. Wala yajhal. Yajhal itu kata-kata kasar karena kebodohan dia. Karena udah nggak bisa mengendalikan emosinya. Keluar begitu saja dari mulutnya. Orang diperolok-olok. Jangan. Fa inni mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Nah, kalau seseorang itu mengajak dia bertengkar atau mencerca dia, katakan inni shaim. Cuma kalau di keterangan ada dua. Kalau puasanya puasa sunnah, ngomongnya di hati aja. Lagi puasa sunnah, diajak berkelahi sama orang atau mungkin dicerca sama orang, nggak usah diomongin, dalam hati Allahumma inni shaim, dalam hati. Tapi kalau puasanya puasa wajib, puasanya puasa wajib, ngomongnya itu harus kencang. Allahumma inni shaim, saya lagi puasa bu, mohon maaf, saya lagi puasa. Jadi diomongin itu dengan bersuara. Kalau ada orang yang mengajak kita bertengkar, ada orang yang mencerca kita lagi puasa, itu disuruhnya itu Allahumma inni shaim. Katakan saya sedang berpuasa. Tapi dua tadi, kalau puasanya puasa sunnah, maka ngomongnya itu cukup di dalam hati. Kalau puasa wajib, ngomongkan langsung nggak apa-apa. Saya lagi puasa, mohon maaf, saya nggak mau bertengkar sama antum. Bilang begitu. Summa jatahid an tuftira ala ta'amin halal. Berusahalah untuk bisa berbuka puasa ini dengan makanan yang halal. Jadi hati-hati benar. Besok yang kita mau buka tuh, ya Allah ini halal nggak? Tanya dulu kira-kira ini halal atau tidak. Kalau antum tidak yakin, jangan dimakan. Sa'ad ibnu Abi Waqqas itu kenapa doanya selalu diijabah sama Allah? Kalau udah angkat tangan, semua orang takut tuh sama Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Ada orang menganiaya Rasul, Sa'ad angkat tangan, lari semuanya tunggang langgang. Kenapa? Melihat nakoh, unta raksasa yang siap mencaplok siapa saja yang mengganggu Rasul. Itu doanya Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Ada orang memfitnah Sayyidina Umar, Sa'ad ibnu angkat tangan. Besok bangun pagi, kepalanya bukan menghadap ke depan. Ini kan tubuh kita begini, kepala kita ke sini, wajah kita menghadap ke depan, kepalanya ke belakang. Itu doanya Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Maka kalau dia udah angkat tangan, orang pada takut. Tapi ketika dia ditanya kenapa doanya begitu mustajab, karena dia bukan cuma menolak yang haram, yang halal sekalipun yang mau masuk ke dalam mulutnya selalu dia pertanyakan, Allah ridho nggak nih dengan apa yang akan saya masukkan ke dalam mulut saya? Nah ini hati-hati. Kalau antum besok misalkan berpuasa, ini ada makanan, tanya dulu ini halal atau tidak. Aminal halal, aminal haram. Kalau minal haram jangan, meskipun itu kelihatan nikmat. Wala tastakthir fatazida ala ma ta'kuluhu kulla lailatin fala farqa idza stawfaita ma ta'tadu an ta'kulahu daf'ataini fi daf'atin wahidatin. Bahkan ini tadi dia ngomong Imam Ghazali, jangan makan makanan haram. Makanan halal sekalipun jangan berlebihan. Nah, jadi makanan haram tolak, makanan halal jangan berlebihan. Kata Imam, wala tastaksir, jangan berlebihan. Fatazid ala ma taqulu kullal, akhirnya malam itu makannya berlebihan. Biasanya memang kalau Ramadan yang enggak ada jadi ada. Tarawih gitu ya. Kolak lain, rujak lain, waduh macam-macam, banyak biasanya itu. Makan sepuasnya. La haula wala quwata, enggak, jangan. Jangan berlebihan. Fala farqa, kalau berlebihan kata Al-Imam Al-Ghazali, la farqa idza stawfaita ma ta'tadu an ta'kula daf'ataini fi daf'atin wahidah. Kalau dulu kalau makannya berlebihan,
itu kata Imam Ghazali sama aja ente makan di luar Ramadan dengan makan di Ramadan. Kalau di luar Ramadan makannya siang sama malam. Kalau di Ramadan karena berlebihan akhirnya sekali makan siang sama malam. Dihabak semuanya, dimakan semuanya. Maka Imam Ghazali menganjurkan kita semuanya, kalau toh memakan makanan yang halal jangan berlebihan. Biasanya kalau udah berlebihan ngapain? Ngantuk kita. Puasanya ibadah qiyamul lailnya berkurang nanti. Fa innamal maqsud bisyam kasru asyahwah. Karena tujuan puasa adalah ini tidak memperturutkan hawa nafsu, tapi memecah hawa nafsu kita. Wa tad'ifi quwwatika, dan meningkatkan kekuatan kita. Tad'if, melemahkan kekuatan kita. Biasanya kita kalau nggak makan begitu, maka yang akan kuat nanti apa? Litaqwa biha, syahwatnya diredam, maka yang akan meningkat adalah ketakwaan kita nanti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza akalta asyiyatan ma tadarakta bihi ma fataka sahwatan dhahwatan fala faidata fi saumika. Kalau kamu makan asyiyatan di waktu sore, ma tadarakta bihi ala ma fataka dhahwatan, biasanya kita makan di waktu duha. Akhirnya kita makannya nanti di waktu sore karena udah waktu berbuka puasa. Ini kata Al-Imam Al-Ghazali, la faidata, enggak ada faidahnya puasa kamu. Wa qad thaqulat alaika ma'iddatuka, maka yang berat nanti ada perutnya. Dua, seharusnya dia makan waktu duha sekali, waktu asyiyah sekali, tapi digabung dua-duanya di waktu asyiyah, di waktu sore setelah berbuka puasa. Akhirnya yang berat apanya? Perutnya. Al-ma'idatu baitud-da. Perut itu adalah sarangnya penyakit. Wa ma wi'a'un abghadu ila Allah min batnin mali'in min halal. Jadi tempat itu diisi dengan yang haram itu buruk sekali. Tapi tempat itu diisi dengan yang halal bagus. Tetapi ada tempat, ada bejana, ada wadah, kalau diisi dengan yang halal itu malah dibenci oleh Allah. Tidak ada hadisnya ma wi'a'un abghadu ila Allah min batnin mali'in min halal. Padahal mah kalau tempat-tempat kita penuhi dengan yang halal bagus, tapi kalau perut diisi penuh, mengisinya penuh dengan yang halal, ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ghazali stressingnya di situ. Jauhkan yang halal, jauhkan yang haram, yang halal sekalipun jangan terlalu berlebihan. Fa kaifa idza muli'a min haram? Kalau yang haram, yang halal saja, perut itu dipenuhi dengan yang halal saja dibenci oleh Allah, bagaimana kalau dipenuhi dengan yang haram? Fa idza arafta makna shaum fastaghsalta minhu mastata'ta fa inna asasul ibadat. Nah ini Al-Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali di buku Bidayatul Hidayah, ini kan potongan-potongan dari nasihat-nasihat beliau yang ada di Ihya Ulumuddin. Kalau di syarahnya nanti setelah selesai bab ini dia nggak melanjutkan bab haji, bab zakat. Kalau mau tahu bab haji, bab zakatnya ente cari di buku dia Ihya Ulumuddin. Tapi ini cukup sampai bab puasanya Imam Ghazali di sini. Jadi yang dibahas oleh Al-Imam Al-Ghazali di buku Bidayatul Hidayah ini tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, haji, itu dicari di buku Ihya Ulumuddin. Nah intinya Al-Imam Al-Ghazali di Adabu As-Shaum ini mengajak kita semuanya untuk mempuasakan seluruh anggota tubuh kita. Yang kedua, puasa itu bukan cuma tidak makan, bukan cuma tidak minum, tapi sekali lagi jaga mata, jaga telinga, jaga perut. Perut ini jangan diisi meskipun itu dengan yang halal dengan berlebihan. Jangan, meskipun itu halal tapi jangan diisi dengan berlebihan.
Yang halal berlebihan saja tidak boleh, apalagi kalau diisinya dengan yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Itu Hujjatul Islam Al-Ghazali. Silakan kalau ada yang ingin bertanya sekitar masalah ini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya mau baca satu cerita menarik ini. Jabir bin Abdullah, suatu hari dia duduk-duduk sama Rasulullah begini. Kunna julusan inda Rasulillah, kata Jabir. Lalu Rasul nanya sama sahabat-sahabat, sahabatku, maukah kalian ku beritahu dengan kamar-kamar nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala? Sahabat menjawab, mau ya Rasul. Bagaimana kamar-kamar huraful jannah, kamar-kamar yang nanti ada di surga? Lalu Rasul bilang sama sahabat-sahabat, kamar-kamar di surga itu khalaqallahu subhanahu wa ta'ala min asnafil jauhar, dari berbagai batu mulia. Jadi surga itu terbuat dari batu mulia. Yura zahiruha min batiniha, luarnya itu bisa kelihatan dari dalam, begitu sebaliknya. Berarti kan batu kan kalau bagus kan begitu tuh. Batu kan kalau bagus itu batu mulia itu kita biasa ngelihat itu. Luarnya bisa terlihat dalamnya, begitu sebaliknya dalamnya terlihat luarnya. Nah, fiha, di dalamnya itu alwanun na'im. Ada banyak kenikmatan yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, saking indahnya. Lalu Jabir bertanya kepada Rasulullah, milik siapa kamar-kamar itu ya Rasulullah? Rasulullah bilang 4 ini. Kalau kita lakukan cakep banget. Milik siapa kamar-kamar di dalam surga itu? 1, kata Rasulullah, liman afsha as-salam, buat orang yang menebarkan salam. Wa at'amat ta'am, orang yang selalu memberikan makanan kepada orang lain. Wa adama as-siyam, orang yang selalu berpuasa. Wa shalla bil laili wan nasu niyam, orang yang selalu melakukan sholat malam sementara orang sedang tidur. 4. Tebarkan salam, beri orang makan, sholat malam, kemudian selalu berpuasa. Jabir bilang sama Rasulullah, man yutiku dzalika ya Rasulullah, siapa yang kuat untuk melakukan 4 ini ya Rasul? Menebarkan salam, selalu berpuasa, melakukan sholat malam, memberi makan orang. Siapa yang mampu melakukan itu? Dijawab langsung oleh Rasulullah, ummati tutiku dzalika ya Jabir, umatku bisa melakukan itu. Lalu Rasul menerangkannya begini, lihat, man laqiya akhahu fasallama faqad absyas salam. Ketemu saudara kamu mengucapkan salam, assalamualaikum, itu kamu sudah menebarkan salam. Jadi kalau ketemu saudara, ucapkan salam, assalamualaikum. Jangan, lu nggak ngucapin sama dia aja enggak sama gua nungguin. Jangan, mulailah dengan salam, itu sudah menebarkan salam. Yang kedua, kata tadi ngasih makan orang. Lalu kata Rasul, man at'ama ahlahu wa iyalahu minat ta'am hatta yusbi'ahum faqad at'ama ta'am. Jadi nggak usah jauh-jauh dulu katanya. Ngasih makan, emang kita bisa beri makan keluargamu sampai mereka itu kenyang, maka kamu sudah memberi makan orang. Jadi nggak usah mikirnya, wah gue gimana punya duit ini mau ngasih makan orang. Ente kasih anak bini antum saja ini dengan yang baik-baik sampai mereka kenyang, ini sudah berarti it'amut ta'am. Yang ketiga, puasa katanya, sering puasa. Maka Rasul bilang, man shoma Ramadan wa salasata ayyam min kulli syahr. Puasanya Ramadan plus 3 hari setiap bulan. Itu aja udah, yang kalau nggak bisa yang lain-lain, lakukan puasa Ramadan plus 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15. Maka antum, kata Rasul, sudah ada masyam, sudah melakukan puasa selamanya. Yang terakhir, sholat malam orang lagi tidur. Man shalla al-isya wal fajar fi jama'atin faqad shalla bil lail wan nasu niyam. Maka jangan tinggalkan sholat berjamaah, terutama isya dan subuh. Athqalus sholati alal munafiqin, ini sholat yang paling berat,
yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Jadi ciri tahu dia muslim baik dengan muslim yang tidak baik, lihat di sholat isya dan sholat subuhnya. Ini 4 hal. Nah, lakukan ini, cakep banget. Kita akan mendapatkan nanti kamar-kamar di surganya Allah dengan berbagai kenikmatannya. Yang pertama, tebarkan salam. Ketemu teman, ketemu saudara, ucapkan salam. Yang kedua, memberikan makanan kepada orang lain. Nggak usah jauh-jauh, berikan saja kepada anak istri kita sampai mereka kenyang. Yang ketiga, selamanya puasa. Caranya puasa Ramadan plus 3 hari setiap bulan. Dan yang keempat, melakukan qiyamul lail ketika orang tidur. Caranya sholatlah isya dan subuh secara berjamaah. Baik, ini yang bisa kami sampaikan pada hari ini menjelang Ramadan. Sekali lagi mudah-mudahan ya Allah panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, murahkan rezeki kami, pertemukan kami dengan Ramadanmu 1442 Hijriah fi sihatin wa afiyah. Kalau ketemu, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bitilkan niyyah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin wa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa biman unzilat alaihil Fatihah nas'aluka ya Rabb an taftah lana bikulli khair wa an tatafaddala alaina bikulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair. Ya Allah, ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahu alaih waffiqna ya Rabb lil khair wa a'inna alaih. Ya Allah, ya man idza wa'ada wafa wa ya man idza tawa'ada tajawaza wa afa. Adkhil ya Rabb, adkhil ya Rabb, adkhil ya Rabb azima jurmina fi azimi afwika wa afiyatik. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.